Mungkin kalian pernah melihat pembelanja menggunakan kartu untuk membayar transaksinya di toko swalayan kecil atau minimarket. Orang itu mungkin menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau e-money. Hal tersebut adalah contoh penggunaan alat pembayaran non-tunai. Seiring berkembangnya zaman, uang memang bukan hanya berbentuk kertas dan koin, seperti yang sering kita gunakan sehari-hari untuk pembayaran. Dengan kemajuan teknologi, kini banyak orang memiliki uang yang berbentuk elektronik atau yang disebut alat pembayaran non-tunai. Apa yang dimaksud dengan alat pembayaran non-tunai dan apa saja yang termasuk alat pembayaran non-tunai? Agar mengetahui pengertian dan jenis-jenis alat pembayaran non-tunai, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pengertian alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran atas pembelian barang atau jasa yang tidak berbentuk uang tunai atau uang kortal, tetapi berbentuk kertas atau berbasis elektronik. Lembaga yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan alat pembayaran non-tunai adalah bank umum dan lembaga lainnya yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Contoh alat pembayaran non-tunai adalah cek, biliet, giro, kartu ATM atau kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik atau e-money. Jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat pembayaran non-tunai berbasis kertas dan alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Berikut adalah pembahasannya. Pertama, alat pembayaran non-tunai berbasis kertas atau warkat. Warkat adalah surat berharga dalam bentuk kertas yang dikeluarkan bank sebagai instrumen untuk menarik dana nasabah yang memiliki rekening giro. Warkat dikeluarkan ketika seseorang yang memiliki rekening giro ingin melakukan penarikan atau pengiriman dana ke rekening lain. Artinya, warkat adalah kertas yang berisi perintah untuk menarik atau mengirim dana ke rekening lain. Sementara itu, rekening giro adalah salah satu bentuk simpanan di bank umum yang pengambilan dananya dilakukan menggunakan cek atau biliet giro. Contoh alat pembayaran non-tunai berbasis kertas atau warkat adalah cek dan biliet giro. Berikut adalah penjelasannya. Cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah bank yang memiliki rekening giro kepada bank untuk mencairkan sejumlah dana kepada pihak yang namanya tertulis pada cek atau kepada pemegang cek tersebut. Dalam proses pencairannya, cek dibedakan menjadi cek atas nama dan cek atas unjuk. Cek atas nama adalah cek yang nama calon penerima dananya tertulis, sehingga bank akan mencairkan dana dan memberikannya kepada orang yang namanya tertulis pada cek. Sementara itu, cek atas unjuk adalah cek yang tidak menuliskan nama calon penerima dana, sehingga bank akan mencairkan dan memberikannya kepada siapa saja yang memegang cek tersebut. Sebagai contoh, Budi memiliki rekening giro di Bank Monas dan ingin memberikan uang tunai sejumlah 5 juta rupiah kepada Ani. Selanjutnya, Budi membuat cek yang ditunjuk atas nama Ani pada 15 April 2018 di Jakarta. Budi menunjuk Bank Monas kantor cabang Sudirman, Jakarta sebagai bank yang diperintahkan untuk memberikan sejumlah dana kepada Ani. Dengan demikian, Ani hanya dapat mencairkan cek dari Budi di bank tersebut. Budi pun menyerahkan cek tersebut kepada Ani. Apabila Ani menyerahkan cek dari Budi kepada Bank Monas kantor cabang Sudirman, Jakarta, Ani akan menerima uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Sementara itu, uang di rekening giro milik Budi akan berkurang sebesar jumlah tersebut. Berikut adalah salah satu contoh bentuk cek. Penjelasan mengenai komponen-komponen yang terdapat pada cek adalah sebagai berikut. Tulisan cek. Dalam kertas cek harus terdapat tulisan yang jelas bahwa berkas atau dokumen tersebut adalah cek. Perintah tidak bersyarat untuk membayarkan sejumlah uang untuk penarikan cek atas nama. Dalam kolom tersebut harus tertulis nama orang yang bersangkutan sebagai penerima dana. Namun, untuk penarikan cek atas unjuk,
Kolom tersebut dapat dikosongkan atau tidak diisi. Seperti pada contoh tadi, jika Ani adalah orang yang menerima cek dari Budi, nama Anilah yang ditulis. Nama bank. Dalam cek harus dituliskan nama bank yang diperintahkan oleh nasabah untuk membayarkan sejumlah uang. Pada contoh tadi, bank yang diperintahkan Budi untuk memberikan sejumlah dana kepada Ani adalah Bank Monas. Tempat pembayaran. Dalam cek harus dituliskan nama kantor cabang bank yang ditunjuk untuk pengambilan dana atau pencairan cek. Sebagai contoh, Bank Monas kantor cabang Sudirman Jakarta adalah bank tempat Ani mencairkan cek dari Budi. Tanggal dan tempat penarikan. Tanggal dan tempat yang tercantum pada cek adalah tanggal dan tempat penerbitan cek. Sebagai contoh, Budi menerbitkan cek untuk Ani di Jakarta pada 15 April 2018. Tanda tangan penarik. Dalam cek harus dicantumkan tanda tangan orang yang mengeluarkan cek atau nasabah yang memerintahkan bank untuk membayarkan sejumlah uang. Pada contoh cek yang Budi berikan kepada Ani, Budilah yang menandatangani cek tersebut. Biljet giro. Biljet giro adalah surat perintah dari nasabah yang memiliki rekening giro kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening pemberi perintah ke rekening penerima yang namanya tercantum pada biljet giro. Perbedaan biljet giro dengan cek terletak pada proses pencairannya. Biljet giro tidak dapat langsung dicairkan dalam bentuk tunai, sedangkan cek dapat dicairkan langsung dalam bentuk tunai. Dengan demikian, dana yang tertera pada biljet giro harus dikirim ke rekening milik orang yang namanya tercantum pada biljet giro terlebih dahulu agar dapat dicairkan. Misalnya, Budi memiliki rekening giro di Bank Monas dan ingin mengirimkan uang senilai 150 juta rupiah ke rekening milik Ani di Bank Jaya. Oleh karena itu, Budi menggunakan biljet giro dengan memberikan perintah kepada Bank Monas supaya mengirimkan sejumlah dana ke rekening milik Ani. Budi datang ke Bank Monas pada 15 April 2018 dan mengisi kelengkapan data di biljet giro yang dikeluarkan oleh Bank Monas dengan nomor biljet giro 000001. Budi ingin biljet giro yang dia berikan kepada Ani tersebut dapat ditukarkan ke Bank Monas mulai tanggal 21 April 2018. Apabila Ani memberikan biljet giro tersebut kepada Bank Monas akan mengirimkan dana sebesar 150 juta rupiah ke rekening miliknya di Bank Jaya. Dengan demikian, saldo di rekening Ani akan bertambah. Sedangkan saldo di rekening giro milik Budi akan berkurang sebesar 150 juta rupiah. Berikut adalah contoh bentuk biljet giro. Penjelasan mengenai komponen-komponen yang terdapat pada biljet giro adalah sebagai berikut. Nama dan nomor biljet giro. Terdapat tulisan yang jelas bahwa berkas tersebut adalah biljet giro dengan nomor biljet yang diisikan oleh bank terkait atau bank yang diperintahkan untuk mengirim sejumlah uang. Pada contoh tadi, Bank Monas sebagai bank yang diperintahkan oleh Budi untuk mengirimkan sejumlah dana mengeluarkan biljet giro dengan nomor 000001. Nama bank terkait. Dalam biljet giro harus dituliskan nama dari bank yang diperintahkan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang. Contohnya, Bank Monas adalah bank yang diperintahkan oleh Budi untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Ani. Perintah untuk memindahkan dana. Dalam biljet giro harus dicantumkan perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan dana. Contohnya, Budi meminta Bank Monas untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Ani. Nama dan nomor rekening penerima. Dalam biljet giro harus dituliskan nama dan nomor rekening tujuan. Seperti pada contoh tadi, nama penerima uang yang dikirim oleh Budi adalah Ani Sartika dengan nomor rekening 123456789. Nama bank penerima. Dalam biljet giro harus dicantumkan nama bank tujuan atau bank dari rekening penerima biljet giro. Seperti pada contoh tadi, bank yang dimiliki Ani sebagai penerima uang adalah Bank Jaya. Jumlah dana dalam angka dan huruf.
Dalam bilet giro harus dicantumkan besarnya uang yang akan dikirimkan oleh nasabah. Dalam contoh tadi, besarnya uang yang ingin dikirimkan oleh Budi adalah 150 juta rupiah. Tanggal penarikan. Tanggal penarikan adalah tanggal yang tercantum pada bilet giro dan merupakan tanggal diterbitkannya bilet giro. Dalam contoh tadi, Budi melakukan perintah pengiriman uang menggunakan bilet giro pada 15 April 2018. Tanggal efektif. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan dana. Dalam contoh tadi, pemindahan uang dari rekening Budi ke rekening Ani dapat dilakukan mulai tanggal 21 April 2018. Nama jelas penarik. Dalam bilet giro harus dicantumkan nama lengkap dari nasabah yang mengirimkan uang. Contohnya, Budi Saputra sebagai nasabah yang ingin mengirimkan sejumlah uang. Tanda tangan penarik. Dalam bilet giro harus dicantumkan tanda tangan dari nasabah yang mengirimkan uang. Seperti pada contoh tadi, tanda tangan yang tertera di bilet giro adalah tanda tangan Budi. Kedua, alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Alat pembayaran non-tunai ini terdiri dari alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK maupun berbasis digital, seperti kartu ATM atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan dompet digital. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran non-tunai yang diterbitkan oleh bank umum untuk melakukan pembayaran barang atau jasa yang akan menimbulkan utang dan harus dilunasi pada kemudian hari. Bank umum sebagai pihak penerbit kartu kredit akan mendapatkan biaya transaksi dan bunga sebagai imbalan atas transaksi secara kredit yang dilakukan oleh nasabah. Prinsip kerja kartu kredit adalah buy now, pay later, atau beli dahulu, bayar kemudian. Artinya, penggunaan kartu kredit dapat membeli barang dengan kartu kredit. Kemudian sebelum tanggal jatuh tempo, penggunaan akan menerima tagihan atas penggunaan kartu kredit tersebut. Manfaat dari penggunaan kartu kredit adalah transaksi menjadi lebih mudah karena tidak perlu menggunakan uang tunai. Nasabah hanya perlu membayar menggunakan kartu kredit untuk transaksi saat ini dan pembayarannya dapat dilakukan pada kemudian hari. Kegiatan transaksi yang dapat dibayar menggunakan kartu kredit adalah berbelanja barang atau jasa, membayar tagihan, dan menarik uang tunai. Akan tetapi, transaksi tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal kredit yang diberikan bank. Misalnya, batas kartu kredit dari Bank Mandiri adalah 2 juta rupiah sampai dengan 300 juta rupiah. Selanjutnya, pengguna kartu kredit akan mendapat tagihan bulanan atas pemakaian kartu kredit. Nilai tagihannya sebesar jumlah uang yang digunakan. Pada umumnya, nasabah akan melunasi seluruh tagihan pada suatu periode tagihan. Namun, apabila nasabah tidak sanggup melunasinya sekaligus, terdapat pembayaran minimum atas tagihan kartu kredit, di mana nasabah wajib melakukan pembayaran minimum tersebut. Sisa tagihan yang belum terbayar akan dikenakan bunga sebesar 1,75% per bulan dan jatuh tempo pada periode tagihan berikutnya. Contohnya, orang tua kalian berbelanja senilai 2 juta rupiah di salah satu pusat perbelanjaan dengan menggunakan kartu kredit Bank Mandiri. Pada saat terjadinya transaksi, orang tua kalian memang tidak perlu membayar sejumlah uang. Namun, orang tua kalian harus melunasi utang sebesar 2 juta rupiah pada saat tagihan kartu kredit jatuh tempo, biasanya pada akhir bulan. Kartu Automatic Teller Machine atau ATM atau kartu debit. Kartu debit adalah alat pembayaran non-tunai yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran, transfer uang, dan menarik uang tunai yang tidak menimbulkan utang. Bank umum menerbitkan kartu debit untuk nasabah yang membuka rekening tabungan di bank tersebut. Manfaat dari kartu debit adalah memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai. Selain itu, dengan kartu debit, nasabah dapat melakukan penarikan tunai di ATM sehingga tidak harus pergi ke bank. Meskipun fungsinya sama,
Prinsip kerja kartu debit berbeda dengan kartu kredit. Kartu debit dapat digunakan berdasarkan jumlah saldo yang terdapat pada rekening tabungan pemiliknya. Artinya, dalam setiap kali pemakaian, saldo rekening pengguna akan langsung didebit atau dikurangi. Contohnya, jika jumlah rekening tabungan nasabah sebesar 10 juta rupiah, transaksi maksimal yang dapat dilakukan nasabah melalui kartu debit sebesar Rp9.950.000. Sedangkan sisanya, yaitu Rp50.000, adalah batas saldo minimal yang harus ada di rekening tabungan. Jika nasabah tersebut melakukan transaksi menggunakan kartu debit senilai Rp500.000, saldo yang tersisa di rekeningnya senilai Rp9.500.000 atau Rp10 juta dikurang Rp500.000. Uang elektronik atau electronic money atau e-money. Uang elektronik adalah alat pembayaran non-tunai yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu. Nilai uang elektronik didasarkan pada jumlah uang yang disetorkan kepada pihak penerbit. Uang tersebut kemudian disimpan pada suatu alat elektronik berbentuk chip sehingga dapat digunakan dalam kegiatan transaksi. Uang elektronik ini diterbitkan oleh bank umum atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Dengan menerbitkan uang elektronik, bank umum atau lembaga lain akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan uang elektronik tersebut. Misalnya, untuk membeli kartu uang elektronik tanpa saldo atau Rp0, masyarakat harus membayar sebesar Rp30.000 sampai dengan Rp50.000. Selain itu, bank umum atau lembaga lain yang mengeluarkan uang elektronik akan mendapat keuntungan dari biaya administrasi yang dikenakan untuk setiap transaksi pengisian saldo, yaitu sekitar Rp1.000 sampai Rp2.000. Keuntungan lain yang diperoleh oleh bank umum atau lembaga penerbit uang elektronik adalah melalui merchant discount rate. Merchant discount rate atau MDR adalah biaya yang dikenakan pada pelaku usaha ketika ada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan uang elektronik. Biasanya, MDR yang dikenakan untuk satu transaksi adalah 1% dari saldo transaksi. Sebagai contoh, seorang pelanggan menggunakan uang elektronik yang diterbitkan oleh BNI, yaitu Tap Cash, untuk melakukan pembayaran pada toko A. Pelanggan tersebut melakukan transaksi senilai Rp200.000. Dengan demikian, toko A akan dikenakan MDR senilai Rp2.000 atau Rp200.000 dikali 1% atas transaksi tersebut. Selain lebih praktis dibandingkan uang tunai, penggunaan uang elektronik juga dapat mengurangi peredaran uang palsu dalam masyarakat. Selain itu, dengan menggunakan uang elektronik, pengguna dapat menghemat waktu karena tidak perlu menunggu uang kembalian atau antri untuk tarik tunai di ATM. Selain berbelanja, uang elektronik dapat digunakan dalam berbagai kegiatan transaksi, seperti membayar tagihan listrik, membeli kuota internet, dan membeli tiket kereta secara daring. Contoh uang elektronik adalah Brizi yang diterbitkan oleh BRI dan Tap Cash yang diterbitkan oleh BNI. Dompet digital atau electronic wallet atau e-wallet. Pada dasarnya, dompet digital memiliki konsep yang sama dengan uang elektronik, yaitu pengguna harus menyetorkan uang kepada pihak penerbit, kemudian setoran disimpan pada suatu alat elektronik. Perbedaannya terletak pada bentuknya. Nilai uang pada uang elektronik disimpan pada kartu dengan teknologi chip. Sedangkan pada dompet digital, nilai uangnya disimpan dalam aplikasi tertentu yang harus dipasang pada ponsel pintar. Dompet digital diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Lembaga yang mengeluarkan dompet digital akan mendapat keuntungan dari biaya bulanan yang dikenakan kepada merchant atau penjual yang menggunakan dompet digital sebagai alat pembayaran. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan oleh lembaga yang mengeluarkan dompet digital adalah biaya administrasi yang dikenakan kepada pengguna yang melakukan pengisian saldo atau top up. Umumnya, biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp1.000 per pengisian. Misalnya, ketika seseorang ingin melakukan pengisian dompet digital senilai Rp50.000,
dia harus membayar sebesar Rp51.000. Sama seperti alat pembayaran non-tunai lainnya, penggunaan dompet digital lebih praktis dan memudahkan penggunanya dalam bertransaksi. Selain itu, pengguna tidak perlu repot mencatat setiap transaksi pengeluaran karena akan tercatat secara otomatis dalam aplikasi dompet digital. Selain mudah, praktis, dan efisien, manfaat lain dari penggunaan dompet digital adalah adanya berbagai promosi, seperti potongan harga atau diskon. Di samping itu, pengisian saldo dapat dilakukan dengan mudah, baik menggunakan layanan mobile banking maupun melalui ATM. Contoh dompet digital yang terdapat di Indonesia adalah Gojek yang menerbitkan layanan GoPay dan Shopee yang menerbitkan layanan ShopeePay. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang tidak berbentuk uang tunai atau uang kartal, tetapi berbentuk kertas atau berbasis elektronik. Alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat pembayaran non-tunai berbasis kertas dan alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Alat pembayaran non-tunai berbasis kertas antara lain cek dan biliet giro. Sementara itu, alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik terdiri atas kartu ATM atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan dompet digital.